Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama kami dalam risalah cinta, ya, muhasabah cinta dan juga refleksi cinta. Jadi cinta pernah disampaikan Al-Hasan Al-Baqri, ya, Al-Hasan Al-Bisri, bahwa barang siapa yang mengenal Robnya maka dia akan mencintainya, dan barang siapa yang mengenal dunia maka dia bersikap suhud dan terhadapnya. Nah, bagaimana dapat digambarkan orang mencintai dirinya sendiri dan tidak mencintai Robnya yang menciptakan keberadaan dirinya? Jadi konsep Al-Hasan Al-Bisri bahwa barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan mencintai Allah, dan barang siapa yang mengenal sifat kefanaan dunia maka dia akan akan zuhud terhadap dunia, artinya tidak tamak dunia. Nah, itulah yang perlu dicermati, ya. Jadi pernah diriwayatkan dari orang arif yang penuh cinta, dari orang-orang yang berilmu dan mengerti bahwa mereka mencintai dan memurnikan cintanya kepada Tuhan. Mereka di dalam pernah kitabnya Thariqul Hijrataini, ya. Thariqul Hijrataini, ya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa mereka adalah kaum yang hatinya telah dipenuhi oleh makrifat kepada Allah dan disemarakkan dengannya mencintainya, takut kepada Allah dan mengagungkan asma Allah, dan merasa selalu dalam pengawasan Allah. Maka merambatlah cinta itu kepada seluruh organ tubuhnya, hingga tiada satupun urat dan persediaannya melainkan dimasuki oleh rasa cinta itu. Kecintaannya kepada Allah telah menjadikan mereka lupa mengingat selain Allah. Nah, inilah kisah-kisah cinta sufi, kisah-kisah cinta tasawuf yang sering hadir di sekitar kita. Sulit dibaca dengan akal pikiran dan sulit dirasionalkan, tetapi itu sering terjadi, ya. Bagi orang-orang yang tidak paham, mungkin tidak mengerti kenapa muncul pemikiran pola yang semacam itu. Nah, mereka telah lebur dengan mencintai Allah daripada mencintai selain Allah. Jadi di hadapan orang-orang yang sejati, orang-orang yang sudah purna dalam pemahaman kehidupannya, maka tidak ada cinta pada makhluknya Allah, cintanya kepada Sang Robi atau cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsepnya adalah makrifat itu selain Allah semuanya bersifat fana, selain Allah bersifat makhluk, maka tidak ada yang abadi, gitu, ya. Dan pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali, ya, sesungguhnya orang yang tidak al-ihya, ya, maksud saya, ya, dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, sesungguhnya orang yang tidak mengenal Allah di dunia maka dia tidak akan melihat Allah di akhirat, dan orang yang tidak merasakan lezatnya makrifat di dunia maka tidak akan merasakan lezatnya memandang Allah di akhirat. Tidaklah seseorang akan mengetam kecuali apa yang telah ia tanam, dan tidaklah seseorang dikumpulkan kecuali menurut kematiannya. Sesungguhnya kenikmatan surga diukur dengan kadar cinta kepada Allah Ta'ala, dan cinta kepada Allah Ta'ala menurut kadar makrifat kepada Allah. Maka pokok kebahagiaan adalah makrifat yang ada di dalam syariah, istilahnya dalam iman. Nah, itu pemikirannya, ya. Dengan kata lain, tingkatan cinta yang paling tinggi adalah tingkatan cinta, ya, orang-orang khusus, ya. Ada yang istilahnya qawasul qawas. Jadi bahasa cintanya seperti itu. Nah, memang tidak gampang membaca fana, membaca kesejatian, tidak gampang, karena
Selama manusia masih mencintai makhluk, maka dia akan disetir oleh makhluk, akan dikendalikan oleh makhluk, akan dikejar oleh kekurangan, ada dikejar dengan nafsu-nafsu yang lain, akan diluruhkan dengan kemauan, akan dihancurkan oleh tamak dan syahwatnya. Karena apa? Belum ada titik kesadaran kepada kesejatian cinta. Maka ketika seseorang sudah memasuki kesejatian cinta, maka kita bisa menemukan apa dan bagaimana hidup sejatinya dan cinta sejatinya. Ya. Imam Al-Qushairi pernah berkata di dalam risalahnya, kadang kita lihat seseorang telah menghadap sultan, lantas ia lupa terhadap dirinya sendiri dan terhadap anggota majelis karena kekaguman hatinya. Ya, kekaguman hatinya, sehingga ketika ditanya mereka, ya, setelah keluar dari sisi sultan, ia tidak dapat menerangkan apa-apa. Tak ada menerangkan bagaimana majelis itu, dan tak dapat menjelaskan bagaimana si sultan, bahkan tak dapat menjelaskan bagaimana keadaan dirinya. Nah, jadi itu yang terjadi. Maka sekali lagi, bahasa cinta adalah bahasa hati, bahasa rasa. Tidak bisa dilogika, tidak bisa dicerna dengan akal pikiran. Yang ada hanyalah bahasa cinta. Maka bahasa cinta adalah bahasa yang sangat indah. Anda bisa dirasakan orang-orang yang pada tahapan tertentu memahami hakikat cinta. Kalau orang itu tidak memahami hakikat cinta, bisa dipastikan akan gagal faham, paling tidak akan bisa sinkron. Begitu kawanku, jadi satu kesimpulan bahwa cinta kita tertinggi adalah cinta kepada Allah. Karena cinta yang ada di dunia ini bersifat fana, hanya Allah lah yang kekal, hanya Allah lah yang abadi, hanya Allah lah yang senantiasa dalam kebaikan, hanya Allah lah tujuan kita, hanya Allah lah kehidupan kita besok di akhirat. Kita kembalikan kepada Allah yang mengatur jasad kita, yang mengatur jiwa kita, dan yang mengatur raga kita. Semoga ada manfaatnya. Masih bersama Sukamto Sastro di Mojo Channel. Assalamualaikum.